Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Nur Haryanto, pembina Yayasan Kiraku Indonesia dan juga selaku pengurus Dewan Harian 45 Kabupaten Malang dalam forum urun rembuk dari kampung tentang wawasan kebangsaan, khususnya tentang manajemen keluarga Indonesia berencana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya memang sengaja fokus tentang manajemen keluarga Indonesia berencana ini, dan saat ini pun saya memandang bahwa sebuah keluarga seperti juga manusianya diciptakan Allah ada batasnya. Dan menurut pengertian saya, setiap aktivitas yang dibatasi oleh waktu itu adalah sebuah proyek. Oleh karena itu saya ingin memandang sisi manajemen keluarga berencana ini dari sudut pandang manajemen proyek. Dengan pengertian sebagai sebuah proyek yang bisa diterapkan tentang manajemen proyek, maka salah satu alatnya adalah dalam rangka menjamin terwujudnya sebuah proyek tersebut, yaitu sebuah keluarga yang berencana bagi bangsa Indonesia ini adalah menerapkan apa yang disebut dengan critical path method atau metode lintasan kritis, atau kita lebih sering mengenalnya dengan singkatan CPM. Dan manajemen keluarga berencana Indonesia ini sebetulnya salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan komitmen sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam rangka menerima warisan kemerdekaan negara Indonesia ini, yaitu dengan cara menyiapkan diri untuk bisa selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta proses pengisian kemerdekaannya menuju apa yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita tahun 1945. Oleh karena itu, saya merasa perlu mencoba mewujudkan daripada kesiapan bangsa kita ini, sekaligus menyiapkan generasi penerus yang punya wawasan kebangsaan, tentunya yang menyangkut 5 hal yang kemarin kita sampaikan di dalam poin-poin manajemen keluarga Indonesia berencana itu. Kita lihat dari sisi bagaimana meninjaunya bahwa ini adalah sesuatu hal yang kritis yang perlu diwaspadai. Mari kita lihat slide berikutnya. Maka melalui manajemen ini, karena menerapkan metode lintasan kritis, maka saya mencoba membagi proses dalam rangka keluarga berencana ini menjadi paling tidak 5 tahapan, yaitu tahapan pertama, tahapan masa pranikah bagi para generasi penerus bangsa kita ini. Apa saja yang harus dilakukan, yaitu melakukan ada 5 hal seperti yang kemarin kita sebut pada episode berikutnya, yaitu pada masa pranikah ini pun tentunya sebelum ini pun sudah ada persiapan awal sejak dini, dan ini pada usia 17 sampai 25 tahun ini sekedar waktu perkiraan, ya itu pun harus dilakukan 5 pembekalan yang berjalan secara paralel, secara bersama-sama, baik bidang spiritual, bidang wawasan kebangsaan atau nasionalisme, bidang kesehatan juga harus direncanakan, pendidikan juga harus direncanakan, dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah bidang penyiapan untuk kemampuan ekonomi. Itu tahap yang pertama atau fase yang pertama. Fase kedua adalah masa memasuki berkeluarga. Di situ memulai masa pertumbuhan. Itu adalah masa kedua
Yang masa ketiga adalah masa kemapanan yang usia sekitar 40-60 tahun. Disitulah masa yang paling tepat atau tidak boleh terlewatkan. Kita harus berkontribusi dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang merdeka dan berdaulat serta mengisi kemerdekaan. Dan masa berikutnya pada usia sekitar 60-70 tahun kita memang pasti mulai mengalami penurunan, tapi kita masih bisa berbuat sesuatu. Oleh karena itu hanya memang mengalami penurunan, tapi itu pun tidak boleh menurunkan daripada semangat kita untuk tetap berkontribusi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan tentunya fase yang terakhir yaitu fase masa lansia yang perkiraannya antara 70 tahun dan seterusnya, itu pun masih tetap kita harus berkomitmen bagaimana di masa usia lanjut itu kita pun masih punya komitmen tetap mengambil bagian dalam rangka berkontribusi, mengisi kemerdekaan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan tetap ikut terlibat menyiapkan generasi penerus bangsa ini sampai akhirnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 tahapan inilah yang saya katakan dari sisi sudut critical path method. Jadi batasan waktu-waktu ini walaupun itu sangat relatif, tapi kita tidak boleh lepas. Tidak boleh sampai batas tertentu kita tidak mencapai sesuatu. Harus tahap ini, maka selesailah urusan ini, pembekalan ini, berikutnya berkontribusi seperti, dan seterusnya selama 5 tahapan sampai kita berakhir dalam kehidupan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, penerapan manajemen proyek ini adalah rangka kita lebih fokus, lebih concern, ya, lebih memperhatikan titik-titik kritis, lintasan-lintasan yang harus dilalui dengan batasan-batasan waktu yang relatif harus dijaga supaya tercapai goalnya seperti yang semestinya harus terjadi, agar kita sebagai bangsa Indonesia ini betul-betul selalu siap untuk menjaga keutuhan NKRI yang merdeka dan berdaulat, serta proses pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu garis besarnya dari penerapan sebuah manajemen proyek, khususnya dari penerapan metode lintasan kritis, atau kita lebih sering dengan istilah sebut dengan CPN. Saya kira itu garis besarnya kita yang akan terapkan nanti dalam betul-betul merencanakan sebuah keluarga. Maka metode lintasan kritis ini kita akan terapkan benar-benar nanti pada saat kita menyusun rencana berkeluarga bagi seluruh generasi penerus bangsa Indonesia ini. Saya kira demikian pada episode yang keempat ini. Kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Insya Allah akan lanjutan berikutnya, kita akan bicara tentang bagaimana menjamin kualitas, dan episode keenamnya bagaimana kita selalu menjaga, mengkontrol agar kualitas bangsa Indonesia memenuhi persyaratan dalam rangka menjaga NKRI tetap merdeka dan berdaulat, serta proses pembangunan mengisi kemerdekaan terwujud untuk kesejahteraan kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!